Membalik. Simpang siur beras berbahan plastik kian meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, di tengah harga beras yang lagi mahal-mahalnya, tiba-tiba muncul isu beras berbahan plastik. Saya Dana Paramita, kita diskusi. Ini ya, Ini yang beras. Ini beras yang bulog. Nah, membal dia. Dicurigai. Alah, betul ini. Nah, ini beras yang kilang ya, beras biasa yang kita makan. Ini video yang sempat viral di media sosial. Ibu rumah tangga di Kota Binjai membandingkan hasil olahan beras yang diduga berasal dari bulog merek SPHP dengan beras yang berasal dari kilang padi. Hasilnya, nasi dari bulog setelah dibentuk seperti bola pingpong membal saat dilemparkan ke lantai. Sedangkan nasi yang berasal dari kilang padi menempel ke lantai. Temuan dugaan beras plastik ini langsung diinvestigasi oleh Badan Pangan Nasional. Sampel beras sudah diambil. Lalu apa hasilnya? Memang secara fisik antara beras plastik dengan beras sintetik ya, dengan beras asli itu hampir tidak bisa dibedakan, kan? Akhirnya ya harus kita sampling pilihannya, kita ambil sampelnya, kita bawa ke lab terakreditasi, kemudian kita lihat parameter-parameter di dalamnya. Nah, ini kita sedang kerjakan, Pak. Jadi kita sudah ambil sampel itu, kita bawa ke laboratorium terakreditasi. Hari ini harusnya sudah selesai, nanti akan kami segera cek ya apakah benar itu beras sintetik atau beras asli. Apabila itu benar beras sintetik, tentu akan kita telusuri itu berasal dari mana, ya, siapa yang mengedarkan dan apa motifnya. Yang pasti itu tidak boleh beredar karena itu nanti menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Belum dapat dipastikan kebenarannya, tapi spekulasi soal beras plastik ini jadi melebar kemana-mana. Dirut Perum Bulog pun ikut buka suara. Saya kutip ya pernyataannya, karena beras dari Cina itu belum saya datangkan, mana mungkin ada berita yang mengatakan beras Cina beracun. Ada lagi beras plastik dari Cina, beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih sebenarnya beras plastik ini kemudian diolah menjadi nasi? Ini kata Wakil Ketua Hal Center Universitas Gadjah Mada. Beras dari plastik kalau dikukus mustahil bisa mengembang atau berubah wujud menjadi nasi. Polimer plastik saat dipanaskan atau dikukus hanya akan berubah jadi plastik panas. Bahkan jika terlalu panas, ia akan mengkerut atau mengkeret, bukan malah mengembang. Begitu pula dengan beras plastik komersial. Jika memang benar ada, maka saat dipanaskan ia hanya berubah menjadi beras plastik panas, bukan berubah menjadi nasi. Nah, dari penjelasan pakar tadi, artinya apa? Gak mungkin beras berbahan plastik bisa diolah menjadi nasi. Terus kok bisa? Sama-sama beras tapi hasilnya berbeda. Misalkan seperti video yang viral tadi. Ketika dilemparkan, kemudian nasinya bisa memantul, tapi yang lainnya hasilnya sebaliknya. Menurut pakar Universitas Gadjah Mada, nasi dibentuk bola padat lalu memantul saat dilempar bukan mengindikasikan nasi tersebut terbuat dari plastik. Namun nasi tersebut mengindikasikan memiliki kandungan karbohidrat non-pati yang tinggi, terutama pada kandungan amilopektin dan amilosanya. Yang kandungannya tinggi dalam bahasa sehari-hari kita kenal sebagai beras perah. Yang kandungannya lebih rendah dan membuat tekstur nasi jadi lebih lembek, kita kenal dengan beras pulen. Nah, daripada mikirin beras plastik yang belum jelas kebenarannya, lebih baik waspada dengan beras oplosan yang dibuat semata-mata untuk keuntungan si oknum. Apalagi harga beras lagi mahal-mahalnya. Di salah satu gudang beras di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terlihat para pekerja tengah mengganti kemasan beras bulog ke dalam karung beras premium. Sejauh ini gimana sih pengawasan pasokan beras di pasaran? Kalau ya, pengawasan terus kita kerjakan, Pak. Termasuk saya hari ini di Kabupaten Ponorogo juga dalam rangka melakukan pengawasan. Bahkan kita juga sudah minta kawan-kawan PD pasar untuk bersama-sama kita latih untuk melakukan pengawasan, kita lengkapi dengan alat rapid test ya, untuk uji cepat. Nah, barangkali ini nanti akan kita masifkan, Pak. Jadi untuk kita masifkan
ke seluruh wilayah di Indonesia agar secara mandiri juga PD pasar ini dapat mengawasi produk-produknya yang beredar di masyarakat. Saya kira memang di tempat saya ada direktorat yang menangani pengawasan pangan, ini akan menjadi concern tersendiri untuk kita lakukan evaluasi ya terhadap keberadaan beras yang diindikasikan sebagai beras plastik. Untuk menjaga stok beras dan juga menstabilkan harga beras, Kamis kemarin 24.000 ton beras impor dari Vietnam tiba di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, di Rut Perumbulok pun terus memantau kualitas dari beras impor tersebut. Mengecek daripada kedatangan beras impor ya, yang ditugaskan kepada Bulog. Kebetulan yang sekarang dari pelabuhan ini sedang bongkar sekitar 24.000 ton. Ya, 24.000 ton yang sekarang ini kita lihat bersama-sama pembongkarannya. Ini seluruhnya beras dari Vietnam. Ya, ini semua dari Vietnam. Dan agar teman-teman paham ya, jadi kita dari mendatangkan ini kita hati-hati banget ya. Hati-hati itu dengan berkaitan dengan kualitas ya. Harus ada pemeriksaan di sana, jaminan di sana bahwa kualitasnya beras ini sesuai dengan permintaan kita. Ya. Sampai di sini teman-teman, ini ada pemeriksaan juga dari Skopindo ya, nanti dari karantina ya dicek lagi ya, itu mengenai mutu ya, baik secara kualitas dan kuantitasnya ya. Lagi nanti keamanan dan kesehatannya. Ini kita periksa semua jadi semuanya tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau kita bongkar ya bongkar, beli ya beli ya. Harga beras emang lagi mahal, tapi lebih baik membeli produk pangan di tempat yang sudah terpercaya. Jangan mudah terprovokasi dan jangan keburu panik terhadap isu yang belum jelas kebenarannya. Gimana, setuju nggak? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.